Vivo ternyata diam-diam meluncurkan produk entry level terbarunya, yaitu ini dia, Vivo Y15s. Ini juga. Hai guys, ketemu lagi sama aku Yusri Adi Putra di YouTube channel iGadget. Nah, di video kali ini aku mau ngebahas handphone entry level yang baru aja dirilis sama si Vivo ini. Handphone ini dirilis pada bulan September tahun 2021 ini dan dijual secara resmi dengan harga 1 jutaan aja loh, atau lebih tepatnya di harga Rp1.899.000 dengan varian RAM 3/32 GB. Kira-kira worth it nggak ya dibeli dan dipakai di tahun 2021 ini? Mengingat chipset yang digunakan handphone ini termasuk chipset jadul, serta lubang chargernya masih pakai micro USB. Ada 3 selling point yang dijual pada Vivo Y15s ini, yaitu 5000 mAh baterainya, set fingerprint, dan juga AI dual kamera. Isi di dalam boxnya bisa dapat soft case, terus ada manual book, dan juga ada kartu garansi. Terus ada stiker IMEI, kemudian ada kepala charger dengan daya 10 watt, kabel charger USB macro, ada SIM injector, dan terakhir ada unit utamanya, yaitu Vivo Y15s. Dan untuk unit yang kita review kali ini warna wave green. Untuk materialnya, Vivo Y15s ini menggunakan bahan polikarbonat atau bahan plastik untuk bagian belakang dan frame sampingnya dengan berfinishing matte atau doff, jadi nggak mudah buat ninggalin sidik jari kita. Walaupun cuma pakai bahan plastik, tapi menurut aku desain dari Vivo Y15s ini udah cukup bagus dan mewah. Dengan desain seperti ada hologram bergerak kalau misalnya kena pantulan cahaya. Untuk penempatan tombol-tombolnya, pada bagian atas terdapat slot SIM tray. Kemudian pada bagian bawah terdapat lubang audio jack 3,5 mm. Kemudian ada mikrofon, port micro USB, dan ada speaker. Sementara pada bagian kirinya kosong, nggak ada apa-apa. Lalu pada bagian kanan terdapat tombol volume dan tombol power yang sekaligus dilengkapi dengan fitur ultra fast side fingerprint, dimana untuk membuka handphone ini kita disajikan dengan beberapa fitur. Salah satunya adalah fingerprintnya yang dikasih nama ultra fast side fingerprint. Saking cepatnya fingerprintnya ini, Vivo mengklaim dapat membuka handphone ini dalam waktu 0,4 detik dalam keadaan layar mati dan 0,2 detik dalam keadaan layar hidup. Lalu untuk layarnya, Vivo Y15s ini menggunakan layar full screen dengan ukuran 6,51 inci dan menggunakan teknologi panel IPS LCD, dan tentu aja sudah XD+ dengan resolusi 720 pixel dikali 1600 pixel. Standarnya handphone entry lah ini. Dengan aspek rasio 20:9, kualitas layarnya masih berasa oke, dan refresh rate-nya cuma dikasih 60 Hz aja, tapi udah cukup nyaman buat nonton YouTube, streaming, ataupun scrolling media sosial. Lalu untuk kualitas audionya, menurut aku ini udah cukup nyaring dan jelas, walaupun cuma punya satu speaker yang berada di bawah. Jadi kadang kalau kita lagi nonton film ataupun main game menggunakan handphone ini, seringkali audio atau speakernya itu ketutup sama tangan kita. Jadi ini menurut aku agak sedikit mengganggu ya. Dan juga buat melengkapi kebutuhan multimedia kita, Vivo juga menyediakan lubang audio jack 3,5 mm yang tentu aja bakal berguna untuk kita yang masih menggunakan headphone kabel. Dan untuk kualitas dari speakernya, kalian bisa nilai sendiri aja di video berikut ini. Hello, Peter. You're not Peter Parker. I'm sorry, what was your name again? Dr. Otto Octavius. Wait, no, seriously, what's your actual name? There are others out there. We need to send them back. So, Scooby-Doo this crap. Lalu untuk performanya, di mana Vivo Y15s ini menggunakan sistem operasi berbasis OS Android 11 dengan didukung Vantage OS versi 11.1. Untuk dapur pacunya, Vivo Y15s ini dibekali dengan chipset MediaTek Helio P35 dengan fabrikasi 12 nanometer. Meski dinilai sangat sederhana, tapi performanya ini udah cukup bisa diandalkan untuk kebutuhan scrolling media sosial kita. Serta didukung dengan RAM 3GB dan juga internal 32GB. Rasanya ini udah cukup pas dengan harga yang ditawarkan. Tapi kalau misalnya internalnya masih kurang juga, Vivo Y15s ini masih bisa diperluas lagi hingga 1TB menggunakan kartu microSD. Karena untuk SIM tray-nya di sini lumayan lengkap menggunakan triple slot. Jadi bisa digunakan untuk dual SIM dan juga microSD. Dan untuk jaringannya dia cuma bisa di jaringan 4G aja, belum support hingga 5G.
Dengan chipset MediaTek Helio P35, jelas performa handphone ini bisa ditebak dan bakalan biasa-biasa aja untuk performa gamingnya. Jadi handphone ini memang cocoknya buat handphone daily kebutuhan yang ringan-ringan aja. Bisa sih main game, tapi jangan berharap lebih untuk settingan terbaiknya. Pada game PUBG Mobile bisa dapat settingan smooth medium, terus kalau dinaikin lagi cuma bisa dapat graphic balance di frame rate medium. Pada gameplaynya di sini aku main di graphic balance medium, dan Vivo Y15s ini cukup lancar buat jalanin game PUBG Mobile dengan baik. Juga untuk kontrol gironya terasa responsif dan juga nggak delay. Tapi kadang ada frame drop saat lagi ketemu satu atau dua musuh sekaligus. Ya intinya sih untuk game sekelas PUBG Mobile masih cukup bisa berjalan dengan lancar. Lalu untuk baterainya Vivo Y15s ini berkapasitas 5000 mAh yang dapat dicas dengan micro USB dengan daya maksimal 10 watt aja. Jadi dengan kapasitas baterai yang besar, waktu pengisian akan jadi lebih lama lagi. Ngisi dari 0 hingga 100% butuh waktu hampir 3 jam lebih. Dan ini menurut aku termasuk lama ya dalam pengisiannya. Dengan daya sebesar 5000 mAh, jelas handphone ini bisa menemani aktivitas dari pagi hingga malam hari dengan pemakaian normal seperti scrolling media sosial, nonton film, ataupun gaming ringan. Lalu fitur lainnya Vivo Y15s ini juga dilengkapi dengan fitur reverse charging dengan daya 5 watt. Jadi bisa dijadikan layaknya power bank. Namun masih harus menggunakan kabel OTG. Untuk kabel OTG nya sendiri kalian bisa beli di marketplace online yang ada di Indonesia karena nggak disediakan di dalam box penjualannya. Lalu untuk kameranya Vivo Y15s ini pakai setup dual kamera dengan kamera utama sebesar 13 megapiksel dan kamera pendukung sebesar 2 megapiksel untuk kamera deep sensor dan sekaligus bisa difungsikan untuk kamera makronya. Lalu untuk kamera depannya, kamera selfie-nya punya resolusi 8 megapiksel yang juga support untuk fitur fast unlock-nya. Dan kecepatan fitur fast unlock-nya ini juga terasa cepat dengan tingkat akurasi yang baik. Lalu untuk hasil fotonya menurut aku ini udah cukup bagus, tapi kalau dalam keadaan cahaya yang cukup, dimana dynamic range-nya juga cukup luas, warna gambar masih terlihat natural dan juga detail gambar masih terlihat cukup tajam. Yang intinya kamera dari Vivo Y15s ini masih bisa diandalkan untuk kebutuhan sehari-hari kita, seperti untuk upload foto ataupun video ke media sosial seperti Facebook ataupun Instagram. Lalu untuk perekamannya bisa rekam hingga resolusi Full HD 1080 pixel di 30 fps untuk kamera depan dan kamera belakangnya. Dan untuk kualitas video dari Vivo Y15s ini kalian bisa simak aja video berikut ini. Oke, ini adalah salah satu contoh perekaman dari kamera depan Vivo Y15s, dimana dia bisa ngerekam hingga resolusi Full HD 1080 di 30 fps saja. Untuk dynamic range-nya gimana ini? Putih banget ya. Oke, awannya ada tapi ada kok tapi kurang ya, dynamic range-nya agak kurang kalau untuk perekaman videonya. Terus untuk stabilisasinya kalau aku jalan sih nggak terlalu goyang, cukup baik. Ini matahari di sini, kalau backlight gimana gitu. Nah ini kalau cahaya mataharinya atau cahayanya pas, gambarnya jadi lebih bagus kayak gini. Ini stabilisasinya kalau jalan cukup bagus ya untuk ngevlog atau apa. Terus untuk audionya gimana? Kalian bisa dengerin dan nilai sendiri. Oke, sekarang kita lanjut ke kamera belakang. Dan ini adalah contoh perekaman kamera belakang dari Vivo Y15s, dimana dia bisa ngerekam hingga resolusi Full HD 1080 di 30 fps juga. Untuk stabilisasinya gimana ini? Kalau geser-geser ini baik juga, cukup baik. Terus dynamic range-nya di sini cukup baik untuk kamera belakang. Lihat, bagus untuk kamera belakang ya dynamic range-nya. Oke. Untuk audionya kalian bisa nilai sendiri. Terus juga ini bisa optical zoom sampai berapa ini? Oke, sampai berapa? Terus cuman bisa sampai 4 kali optical zoom. Oke, kita balikin lagi. Oke. Terus kalau misalnya untuk angle-nya gimana nih? Agak lebar atau gimana ya? Karena nggak bisa ngelihat, kalian kasih tahu ya gimana untuk angle-nya. Agak lebar atau gimana?
Ini sejangkauan tangan aja. Kalau misalnya jalan, aku rasa stabilisasinya lumayan bagus ya. Oke, kayak gitulah kurang lebih untuk kamera belakangnya untuk perekaman videonya. Oke, terima kasih. Dan kesimpulannya menurut aku Vivo Y15s ini worth it kalian beli di tahun 2021 ini, karena dari harganya pun ini nggak sampai 2 jutaan aja. Dia punya baterai yang besar, layarnya juga udah bagus, kameranya juga cukup bisa diandalkan. Yang intinya sih ini udah lebih dari cukup untuk kebutuhan scrolling media sosial aja atau kebutuhan fotografi kita. Tapi kalau kalian mencari untuk orientasi gaming, maka handphone ini nggak cocok buat kalian beli, karena dari speknya aja ini udah nggak support buat main game berat. Tapi masih bisa lah dipakai buat main game yang sedikit ringan, sekelas PUBG aja masih bisa dihandle. Oke, jadi segini dulu videonya. Tulis di kolom komentar pendapat kalian tentang Vivo Y15 ini. Like video ini kalau kalian suka, dan sampai jumpa lagi di next video.